Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran pada setiap urusan yang kalian sedang kerjakan. Sebelum ke inti materi, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Inayah Hairunisa, NIM 06151182025013. Ibu dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Warganegaraan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik melalui penjelasan video kali ini dapat menganalisis perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan juga dengan cermat. Sebelum menuju ke inti materi, mari kita simak dengan baik video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apakah anak-anak ada yang tahu apa video tersebut? Ya, video tersebut adalah video pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Lantas, apa hubungan video tadi dengan inti materi yang akan kita pelajari pada video kali ini? Mari kita simak videonya sebagai berikut. Keadaan Jepang yang semakin terjepit karena kedua kotanya di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, sehingga membuat Jepang tidak berdaya dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang menyebabkan Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti, sehingga materi kita di video kali ini adalah berkaitan dengan perjuangan apa yang dilakukan dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menempuh dua cara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui perjuangan fisik dan juga jalur diplomasi. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan adalah kedatangan Belanda ke Indonesia sebagai salah satu anggota sekutu yang berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua, di mana Belanda menyatakan mereka berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka sudah menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Mika dan menumpang dalam Afnei, di mana kedatangan Belanda ini mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia. Selain melalui perjuangan fisik, para pahlawan bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan ini dilakukan dengan berbagai cara, di mana melakukan perundingan terhadap Belanda dengan tujuan agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Berikut merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah Pertempuran Surabaya. Terjadinya pertempuran ini diawali oleh kedatangan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Kedatangannya mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Untuk menyelesaikan insiden tersebut, diadakanlah perundingan. Namun, pada saat perundingan, terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Sehingga tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, di mana peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api.
Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya sampai tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum, sehingga dengan berat hati, tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung, pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas Sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Pertempuran Medan Area. Pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadilah pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Terakhir, perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha untuk menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda telah melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Di samping perjuangan secara fisik, berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949, di mana akhirnya berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Di samping itu, terdapat 4 hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB, yakni sebagai berikut. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal-hal sebagai berikut. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda dengan komisi 3 negara, yakni Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga negara Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wiyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain. Adapun isi perjanjian Renville ini diantaranya sebagai berikut. Terakhir, perundingan Rumroyen. Dalam perundingan ini, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia yang disepakati dengan kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB.
pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Muhammad Rum yang antara lain sebagai berikut. Adapun kesimpulan dari materi terkait perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang dapat kalian simak dari video ini yakni sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga selalu bermanfaat bagi kalian.